Pemirsa, kericuan mewarnai pembagian zakat dan sedekah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan uang Rp50.000 per orang. Kericuhan terjadi saat pembagian zakat dan sedekah di Jalan Mairo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang awalnya tertib tiba-tiba saling dorong saat mengantri untuk mendapat uang sebesar Rp50.000 per orang. Sejumlah anak pun menangis histeris karena terhimpit kerumunan yang semakin tidak terkendali. Pembagian sempat dihentikan sementara untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kegiatan baru dilanjutkan setelah keadaan kembali kondusif. Ya, pengamanan seperti yang kita lakukan dari Polsek, yang pertama kita mengatur atau membagi yang masuk diutamakan dulu yang bawa bentor atau becak. Habis itu masyarakat dan anak-anak, sehingga tidak ada masyarakat yang berdesak-desakan untuk masuk menerima infak seperti itu. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang pengusaha untuk berbagi di bulan Ramadan. Tidak hanya warga kurang mampu, sejumlah tukang beca yang antri juga mendapatkan bantuan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kecamatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu titik potensi macet pada arus mudik Lebaran nanti. Pasar Tumpah yang digelar setiap Selasa dan Sabtu selalu dipadati pedagang dan warga hingga menyita badan jalan. Kemacetan arus lalu lintas di jalur Pantura, tepatnya di Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, sudah menjadi pemandangan biasa di setiap hari Selasa dan Sabtu. Kendaraan dari arah Jakarta selalu terjebak kemacetan karena aktivitas pasar yang dipadati pedagang dan pengunjung. Selain itu, tak sedikit pula kendaraan roda 2 maupun becak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan mengakibatkan penyempitan, serta diperparah dengan banyaknya lalu lalang penyeberang jalan. Mengantisipasi potensi kemacetan pada arus mudik Lebaran nanti, pihak Polresta Cirebon akan menertibkan Pasar Tumpah Tegal Gubuk. Di antaranya dengan mengerahkan personil untuk pengamanan jajar pagar betis di sisi jalan sekitar pasar, serta menertibkan naik turun kendaraan umum dan penyeberangan jalan. Maksud kita telah menyiapkan personil yang nanti kita akan lakukan jajar pagar betis di areal Pasar Tegal Gubuk, termasuk juga kita melakukan pemasangan barikade sehingga para pedagang tidak tumpah di badan jalan maupun juga kegiatan bongkar muat tidak dilakukan di badan jalan. Kegiatan ini akan kita lakukan sebagai upaya untuk memastikan kondisi Kamsarjid Lantas di areal Tegal Gubuk berjalan dengan lancar. Para pedagang dan masyarakat diharapkan dapat membantu upaya Polresta Cirebon dalam melancarkan arus mudik Lebaran 2023. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga di ibu kota memilih mudik Lebaran 2023 lebih awal. Kebanyakan dari mereka beralasan untuk menghindari berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Meski Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 2 pekan, suasana mudik mulai terasa di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah calon penumpang terus berdatangan memadati area stasiun, bahkan area tunggu di depan pintu masuk sudah ramai penumpang. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Sebagian dari mereka ada yang memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan, ada yang menunggu libur sekolah anaknya, bahkan ada pula yang memang merencanakan sejak lama untuk menghindari membludaknya pemudik mendekati hari H Lebaran. Menurut informasi Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, total 477.000 tiket kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir telah terjual. Ya, pemirsa, bagi sejumlah orang, mudik lebih awal menjadi pilihan mereka menghindari kerumunan dan habisnya tiket transportasi. Dan saudara rekan kami Irfan Hardiansyah di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Halo rekan Hardiansyah, apakah benar memang ada pemudik yang mudik lebih awal di hari ini?
Baik, selamat siang Pram, Uci, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, sekitar pukul 7 pagi sampai sekitar pukul 8 pagi tadi, terlihat sudah ramai pemudik yang lebih memilih untuk lebih awal. Dan kami juga tadi sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang di mana mereka memilih untuk pergi saat ini dikarenakan untuk menghindari kepadatan pemudik lainnya dan juga untuk lebih lama bersilaturahmi dengan sanak saudaranya di kampung halaman. Dan dari informasi yang telah kami dapatkan bahwa PT KAI Indonesia telah menyediakan 1 juta tiket keberangkatan dan juga 1.513 perjalanan kereta api untuk keberangkatan di stasiun Senen dan juga stasiun Gambir. Dan dari 1 juta tiket yang telah disediakan oleh PT KAI Indonesia ini telah terjual 470 tiket maksud kami, dan PT KAI Indonesia juga telah menggelar diskon mudik 2023 di mana PT KAI telah memotong harga tiket sebesar 20% dan ini berlaku untuk periode keberangkatan tanggal 14 sampai 17 April 2023. Dan untuk Anda yang mau memesan tiket bisa hari ini tanggal 9 dan sampai 13 April 2023. Oke, kembali ke Anda, Pram. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah atas informasinya langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, memperingati Nuzulul Al-Quran, ribuan narapidana Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur menggelar pengajian bersama. Ya, pemirsa, ini digelar di lapangan, di kegiatan, digelar tepat pada 17 Ramadan ini juga untuk memperingati momentum turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Peringati Nuzulul Quran, ribuan narapidana berkumpul di lapangan Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu petang. Selain pengajian, acara juga dimeriahkan dengan kesenian hadroh hingga marawis. Pihak Kanwil Kumham DKI Jakarta juga memberikan penghargaan bagi narapidana yang menjadi juara 3 nasional kategori pembaca Al-Quran atau Qori'ah. Ada sekitar 7 petugas lapas rutan yang juga sebagai pembina rohani Islam di lapas rutan di DKI Jakarta ini yang akan kita berangkatkan umroh ya di tahun 2023 ini ya sekitar bulan-bulan Agustus nanti. Harapannya adalah ini menjadi motivasi para pegawai di lapas rutan di Jakarta ini. Festival Ramadan ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran sekaligus memperingati turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, menikmati ngabuburit dengan menonton konser. Ya, selain nonton konser, warga juga mendengarkan tausiah dari ustadz dan ustazah ternama di pelataran Masjid Agung, Jawa Tengah. Sejak sore hari, ratusan warga Kota Semarang memadati arena pelataran Masjid Agung, Jawa Tengah. Pasalnya mereka antusias ingin mengikuti gelaran konser dan tablik akbar yang digelar PT Sasa Inti bekerjasama dengan PBNU. Diawali dengan gelaran konser ngabuburit, warga dihibur dengan penampilan grup band Kotak yang membawakan 3 lagu andalannya. Dan tak lupa warga juga dihibur dengan penampilan Nasi Daria dengan lagu bernada Islami. Selain konser, tablik akbar ini juga menyajikan demo masak yang dipandu Chef Lord Adi. Chef Lord Adi membagikan resep membuat minuman es gempol dengan bahan Sasa Santan Omega 3. Patut diketahui kandungan Omega 3 yang baik untuk kesehatan dan halal sekaligus menambah kelezatan. Usai membuat es gempol, warga pun berbondong-bondong memadati stand Sasa Santan Omega 3 untuk menu berbuka puasa. Kemeriahan semakin memuncak saat menghadirkan sejumlah tausiah
yakni Kiai Haji Said Akil Siroj, Tuan Guru Bajang, serta Gus Hafidz. Lantunan sholawat yang dikomandoi Gus Asmi bersama grup Syabanul Muslimin dan diikuti ribuan warga yang memenuhi seluruh pelataran Masjid Agung Jawa Tengah semakin menambah syahdu suasana. Alhamdulillah, acara Tabligh Akbar ini meriah, sangat meriah sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sasa Inti. Semoga kedepannya PT Sasa Inti melalui Sasa Santan Omega 3 bisa terus jadi produk sehat untuk Ramadan sehat. Terima kasih kepada PT Sasa Inti. Rencananya usai menggelar Tabligh Akbar di Kota Semarang, selanjutnya akan digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, kader Partai Perindo yang juga bakal calon legislatif Dapil 6 Jawa Tengah, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, bagikan puluhan mukena kepada warga Dusun Ketepeng, Desa Watu Duwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, bantuan mukena diberikan bagi perempuan di sejumlah desa di Kabupaten Purworejo ini agar mereka dapat meningkatkan kualitas ibadah saat bulan Ramadan. Warga Desa Watu Duwur dan Desa Keragilan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, antusias menerima bantuan mukena dari Bacalek Dapil 6 Jawa Tengah, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Warga desa pun mendoakan Susaning Tias dapat mewakili aspirasi mereka di DPR RI. Kami komisi ini, dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Buniling, cita-cita Buniling insya Allah tercapai. Senang. Harapannya sangat apa sih, Bu? membantu. Harapannya apa, Bu? Harapannya Perindo menang. Selain membagikan mukena, Susaning Tias juga mensosialisasikan Partai Perindo ke tengah-tengah warga agar partai bernomor 16 ini semakin dicintai oleh masyarakat Purworejo. Bismillah, insya Allah di sini kita bisa mendapatkan berkah syafaat dari Yang Maha Kuasa, bisa menang di Kabupaten Purworejo dan Dapil 6 Jawa Tengah. Silaturahmi dan sosialisasi yang dilakukan Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati menjadi langkah meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota masyarakat dengan perwakilan Partai Perindo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan Masjid At-Thohir di Los Angeles, Amerika Serikat yang baru diresmikan Maret lalu menarik perhatian umat muslim di sana. Ya, mulai dari kemegahan bangunannya, keramahan para pengurus masjid, hingga kegiatan keagamaan di bulan Ramadan ini. Keunikan Masjid At-Thohir di Jalan Kenmore Ave di Los Angeles menarik perhatian umat muslim di sana. Bahkan tidak sedikit yang menjadikannya konten media sosial mereka. Salah satunya diunggah oleh akun TikTok @omz.24 dan sudah diputar ribuan kali. @omz.24 mengagumi keunikan bangunan, keramahan para pengurus masjid. Kegiatan saat Ramadan hingga interior yang membuat para jemaah nyaman beribadah. Now there's also an upstairs to this masjid. You won't see it pictured here, but it's a weekend school for kids. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tewas akibat diserang ular piton sepanjang 6 meter. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.